Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Akhlaq Hamalatil Quran lil Imam Al-Muhaddis Abi Bakr Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, karya Al-Imam Abu Bakar Al-Ajurri yang wafat pada tahun 360 Hijriyah. Beliau menyampaikan ثم علم خلقه أن من تلا القرآن وأراد به متاجرة مولاه الكريم فإنه يربحه الربح الذي لا بعده ربح. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada makhluknya, barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan dia menginginkan keuntungan pahala dari Rabb-Nya yang maha mulia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keuntungan yang tidak ada keuntungan setelahnya. Jadi orang-orang yang membaca Al-Qur'an yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang hanya menginginkan pahala dari Allah, menginginkan keuntungan dari Allah bukan dari manusia. Menunjukkan bahwa orang yang mengharapkan pujian, fulanah bersanad, fulanah pandai membaca Al-Quran, bacaannya fasih, hanya ingin mendapatkan pujian dari manusia, maka bacaan Qurannya tidak diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'arrifuhu barakatal mutajarah fid dunya wal akhirah, dan Allah juga memberitahu tentang keberkahan orang-orang yang mencari keuntungan di dunia dan di akhirat. Jadi orang yang membaca Al-Quran adalah orang-orang yang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ingin mendapatkan keuntungan yang sebenarnya, yaitu keuntungan di dunia dan di akhirat. Pahala yang melimpah di dunia dan terus mengalir juga pahalanya ketika dia di alam kubur dan sampai nanti di hari kiamat. Dan ini menunjukkan keuntungan orang-orang yang membaca Al-Quran lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin mencari pujian manusia. Qala Abu Bakar, kemudian beliau menyampaikan, Abu Bakar yang dimaksud adalah beliau sendiri, jami'u ma dzakartuhu wa ma sa'adhkuruhu insyaallah bayanuhu fi kitabillahi ta'ala wa fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa min qawli sahabatihi radhiyallahu anhum wa sairil ulama. Semua yang sudah aku sampaikan dan apa yang aku sampaikan nanti insyaallah saya akan sampaikan dalilnya, penjelasannya dari Al-Quran, sunnah Nabi, perkataan para sahabat, dan dari ulama kita. Jadi beliau menyampaikan hal-hal yang beliau sudah sampaikan berupa kemuliaan Ahlul Quran, kemuliaan orang-orang yang membaca Al-Quran, dan materi-materi yang beliau nanti akan sampaikan di kitab tersebut, di kitab ini, ya, Akhlaq Hamalatul Quran, itu akan beliau sebutkan sandarannya, dalilnya dari Al-Quran, sunnah Nabi SAW, juga perkataan para sahabat dan para ulama kita yang saleh terdahulu. Wa ana sa'adhkuru minhu ma hadarani dhikruhu insyaallah wallahu al-muwaffiq fi dhalik. Dan saya akan sebutkan apa yang hadir kepadaku, ya, dalil-dalil yang saya ingat insyaallah, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik dalam masalah ini. Jadi beliau dalam pembukaan ini, ya, di awal-awal kitab, beliau menyebutkan beberapa keutamaan Ahlul Quran. Kemudian beliau akan sebutkan satu persatu, ya, setelah ini dalilnya dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah.
orang-orang yang membaca Al-Qur'anul Karim dengan sebenar-benarnya. Membaca Al-Quran dengan sebenarnya. Yang dimaksud sebenarnya ini meliputi 3 hal yang disebutkan oleh para ulama kita. Yang pertama adalah membaca lafadznya, yang kedua adalah memahami maknanya, dan yang ketiga adalah mengamalkan dari isi yang dibaca. Itu namanya membaca Al-Quran ya, yang sebenarnya. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 121, "Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih." Mereka orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka membaca dengan sebenar-benarnya. Jadi orang yang membaca Al-Quran dengan sebenarnya itu adalah orang yang mengamalkan Al-Quranul Karim. Tidak hanya dia sibuk dengan lafadznya, dia tidak tahu maknanya, apalagi mengamalkan apa yang dia baca. Dan ini belum dikatakan membaca Al-Quran dengan sebenarnya. Berkata Syekhul Islam dalam risalah Al-Ubudiyah, "Fattiba'ul kitab yatanawalus salah wa ghairaha." Mengikuti Alkitab, mengikuti kitabullah subhanahu wa ta'ala, itu mencakup salat, ya, mendirikan salat dan yang lain. Sehingga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala lanjutkan wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat. Jadi orang yang mendirikan salat, orang yang faham, di antaranya adalah orang yang mengamalkan Al-Qur'an. Kalau orang hanya membaca Al-Qur'an tetapi tidak mau mendirikan salat, berarti dia hanya sekedar membaca lafadznya. Dia tidak tahu isi apa yang dia baca. Karena di dalam Al-Quran ada perintah-perintah yang begitu banyak memerintahkan seseorang untuk mendirikan salat dengan sebaik-baiknya. Lakin khassaha bidzikri limaziyatiha. Di sini orang yang membaca Al-Quran dengan sebaiknya, dengan sebenarnya, pasti dia mendirikan salat. Karena di dalam Al-Quran dia faham. Di dalam Al-Quran disebutkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala akan wajibnya mendirikan salat. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan setelah membaca kitab Allah, mereka mendirikan salat. Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala menyebutkan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan salat secara khusus setelah menyebutkan membaca kitab Allah limaziyatiha, karena kemuliaan ibadah salat tersebut. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang membaca Al-Quran dengan sebenarnya, mendirikan salat, dan mereka berinfak dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, baik dia secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan ada ruginya. Ini yang beliau sampaikan. Jadi orang yang membaca Al-Quran dengan mengharapkan ikhlas pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, keuntungan yang tidak ada keuntungan setelahnya. Pahala yang melimpah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan pahala mereka dan menambah kemuliaan karunia kepada mereka. Innahu ghafurun syakur, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri, ya, membalas apa yang dilakukan oleh hambanya. Ya, syakur yashkurul qalil wa yatajawazu 'anil katsir. Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, banyak mengampuni dosa dan banyak memberikan balasan yang banyak dari amalan yang sedikit. Ghafurun syakur, Allah Maha mengampuni, banyak dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala syakur, membalas dari amalan yang dilakukan oleh hambanya. Amalan yang sedikit
tetapi ikhlas dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan balasan yang melimpah. Ini ya, semoga kita semuanya juga semangat ketika membaca Al-Qur'an, bukan karena manusia, bukan karena pujian manusia, tetapi hendaknya ketika kita membaca Al-Qur'an lillahi ta'ala, kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan balasan dan ganjaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.